Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang muamalah di luar jual beli. Materi muamalah di luar jual beli diantaranya adalah pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, yang ketiga gadai dan borah, dan yang keempat adalah upah. Pada ini saya akan fokus kepada materi pinjam meminjam. Yang pertama kita akan membahas tentang arti pinjam meminjam. Yang dimaksud dengan pinjam meminjam ada beberapa pengertian, akan tetapi pada dasarnya maknanya sama. Yang pertama, arti pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan tidak mengurangi zatnya benda. Kemudian yang berikutnya pendapat dari T. Ibrahim dan Haji Darsono, penerbit dari buku 3 Serangkai, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusak dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, tidak ada imbalan dan tidak mengurangi zat benda. Selanjutnya, pada pinjam meminjam tersebut harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak, sehingga ketika kita mengembalikan barang tersebut masih dalam keadaan utuh sesuai dengan apa yang kita pinjam pada saat pertama. Dalil pinjam meminjam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah pada Allah. Selanjutnya adalah rukun pinjam meminjam. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan hukum pinjam meminjam terlebih dahulu. Hukum pinjam meminjam yang pertama adalah mubah atau boleh. Ini merupakan hukum asal daripada pinjam meminjam. Jadi kita diperbolehkan untuk meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Hukum sunnah karena di situ ada unsur tolong menolong. Apalagi kalau kita niati niat yang baik, niat menolong pada orang lain akan mempunyai nilai pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wajib. Hukum wajib di sini adalah apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan dan mengharuskan, maka meminjamkan sesuatu barang atau benda kepada orang lain menjadi wajib hukumnya. Yang berikutnya adalah haram. Hukum haram di sini adalah apabila kita meminjam kepada seseorang, kemudian barang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal untuk kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh agama, jelas hukumnya adalah haram. Rukun pinjam meminjam ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ada orang yang meminjamkan dengan syarat barang yang dipinjamkan adalah benar-benar miliknya.
Jadi kalau barang itu bukan miliknya, jangan dipinjam kepada orang lain, terkecuali kalau sudah ada mandat dan diperbolehkan oleh orang yang memiliki barang, maka kita diperkenankan untuk meminjamkan kepada orang lain walaupun bukan miliknya. Kemudian yang berikutnya adalah ada barang yang dipinjamkan, dan yang ketiga adalah ada akad atau ijab qabul. Akad atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara orang yang meminjamkan dan orang yang pinjam. Yang berikutnya adalah kewajiban peminjam. Ada beberapa hal kewajiban yang harus dilaksanakan, ada beberapa hal atau kewajiban yang harus dijalankan. Yang pertama adalah orang yang meminjam harus mengembalikan barang pinjaman, karena barang yang kita pinjam tentunya itu bukan miliknya, maka harus dikembalikan kepada orang yang meminjamkan tadi. Kemudian yang berikutnya mengganti barang apabila hilang atau rusak. Jadi apabila barang yang kita pinjamkan hilang, maka harus diganti, dan apabila barang yang kita pinjamkan itu rusak, maka harus diperbaiki atau mengganti dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah merawat barang pinjaman. Jadi apabila kita meminjam barang ataupun benda, maka barang yang kita pinjam, benda yang kita pinjam harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Perhatikan dalam pinjam meminjam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam. Yang pertama adalah dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Telah saya sampaikan tadi bahwa apabila kita meminjamkan sesuatu, tentunya adalah sesuatu yang halal, dan barang itu pun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan atau dilarang oleh agama. Kemudian peminjam menggunakan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Walaupun bukan miliknya, maka kita harus berhati-hati, karena barang yang kita pinjam harus dikembalikan sesuai dengan apa yang kita pinjamkan. Yang berikutnya adalah mengembalikan barang sesuai dengan perjanjian. Jadi batas waktu yang telah disepakati itulah harus disepakati dengan baik. Kemudian yang berikutnya, bila belum bisa mengembalikan, hendaknya memberitahu dan minta maaf kepada pemilik barang. Kemudian yang terakhir adalah pemilik barang harus hendak memberikan kelonggaran waktu pengembalian barang. Jadi tadi telah disampaikan bahwa apabila kita pinjam sesuatu, akan tetapi batas waktunya sudah selesai, akan tetapi barang itu masih dipergunakan, masih dibutuhkan, maka kita harus memberitahu kepada orang yang meminjamkan dan meminta maaf dan minta kelonggaran. Demikian juga sebaliknya, pemilik barang itu pun hendaknya memberikan kelonggaran batas waktu pengembalian barang apabila barang itu tidak digunakan. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang benar, kurang pas, mohon untuk diluruskan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.